Hujan masih mengguyur Jakarta, sejumlah titik langganan banjir terus siaga saat ini. Di sisi lain, pemerintah provinsi juga melakukan berbagai upaya antisipasi dan penanganan banjir. Jadi mengapa banjir di Jakarta tak kunjung tuntas saat ini? Apa kata warga terkait banjir yang hampir setiap tahun terjadi? Apa pula harapan mereka? Dalam segmen Warga Bicara, Elma Rosana akan melaporkan untuk Anda langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Elma, selamat pagi Elma. Silahkan dengan laporan Anda, Elma. Ya, Valen dan juga pemirsa, banjir di Jakarta ini nampaknya menjadi cerita lama yang tak kunjung usai. Setiap musim hujan dari tahun ke tahun, banjir yang melanda Jakarta ini terus menjadi headline. Ini seakan-akan menjadi kisah yang terlalu akrab bagi warga Jakarta. Dan lantas penanganan seperti apa yang diharapkan oleh warga Jakarta? Saat ini saya sudah berada di Kampung Melayu, Jakarta Timur, namun kita akan membahas lebih lanjut pada grafik di sebelah saya. Hingga Kamis 30 Januari 2025, menurut data dari BPBD DKI Jakarta, ini jumlah pengungsi akibat banjir yang melanda Jakarta ini sudah mencapai 1.990 jiwa. Yang mana lokasinya ini terdapat di dua wilayah, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dari pelaksana tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, ini mengatakan untuk panjang kali yang belum dinormalisasi hingga akhir tahun 2024 ini ada di angka 16,52 km. Sedangkan untuk panjang tanggul yang sudah dinormalisasi ada di angka 17,17 km. Dan untuk target kali yang akan dinormalisasi secara keseluruhan ada di angka 33,69 km. Dan Pemprov dari DKI Jakarta ini memang terus melakukan upaya ataupun antisipasi untuk menangani banjir yang ada di Jakarta. Dan untuk tahun 2025 saja, ini Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar 90 miliar untuk penanganan banjir. Dan untuk 90 miliar sendiri ini digunakan untuk pembebasan lahan, normalisasi dari segmen-segmen kali yang belum selesai pada tahun 2024 lalu, seperti Rawajati, kemudian ada Cawang, dan juga ada Cililitan. Dan jika kita lihat dampak dari banjir yang melanda Jakarta ini cukup besar. Dari data dari BNPB 2020 saja, ini kerugian banjir di Jakarta mencapai 7 miliar per tahunnya. Yang mana ini ditafsir akan terus naik 322% hingga 402% pada tahun 2050. Dan kerugiannya ini ditafsir akan mencapai 35 miliar atau naik 5 kali lipat. Ini tentu ada beberapa faktor, yaitu faktor iklim dan juga dari perubahan ataupun perkembangan daerah perkotaan. Dan banjir di daerah Jakarta ini, Valen dan juga pemirsa, dari kategori parah ini tidak hanya terjadi satu ataupun dua kali, namun beberapa kali. Kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2002, tahun 2007, 2013, 2014, 2015, 2018, dan 2020 ini Jakarta ini pernah dilanda banjir yang parah. Dan menurut penelitian saja, ini terdapat 5 kota yang nantinya pada tahun 2100 akan tenggelam, seperti satu, ini ada Jakarta, Indonesia, kemudian ada Bangkok, Thailand, kemudian ada Houston, Texas, Amerika Serikat, ada Rotterdam, Belanda, dan ada Miami, Florida, Amerika Serikat. Kita akan bertanya langsung, Valen dan juga pemirsa, terhadap warga di sini yang sudah menjadi pemukiman ini sudah menjadi langganan banjir. Dan untuk kemarin pun ini banjir sudah mencapai dari ada sekitar 125 cm. Permisi Pak, Bu, kita akan bertanya langsung. Ini saya sudah bersama warga, namanya Bu Awang. Bu Awang, ini mungkin bisa dijelaskan Bu untuk terkait dengan banjir di sini, ini sudah terjadi berapa lama sih Bu? Udah bosen, udah capek deh. Banjir baru kering kemarin. Sorenya udah banjir lagi. Capek, aturan bisa istirahat, jadi nggak bisa istirahat. Aturan kita bisa nyari duit, jadinya nggak bisa nyari duit. Aturan kan kita buat ngejahit ya, buat nguber. Hari ini dari pas pagi ini sampai sore selesai jahitan, tapi nggak jadi, nggak kelar. Saya minta dari pejabat ya, tolong deh himbau nih Jakarta Timur. Saya minta dihimbau Jakarta Timur,
orang yang di Jakarta Timur ini bukannya untuk menerima makanan aja, tapi banyak kebutuhannya dari yang diri saya ataupun pedagang yang lain, kan banyak kebutuhannya. Saya punya cucu, punya anak, harus ada biayanya. Nah, sedangkan jahitan nggak berjalan. Tolonglah para pejabat, himbau yang banjir sih memang saya nerima. Tapi kalau nggak ada perhatiannya dari pejabat untuk orang di kebun pala seperti saya ini, bagaimana bisa hidup yang lebih baik? Nah, saya minta dihimbau dari pejabat itu yang lebih baik. Mau pindah? Kan biayanya lebih gede, nggak mampu untuk kontrak yang lain. Di sini mungkin saya bisa mampu, mungkin apa adanya di sini. Ya, para pedagang, aturan bisa beli, ngutang, jadi itu udah tutup. Dia juga kan pada punya kebutuhannya. Seperti saya ini, ya kalau diomong doang ya, nggak kelihatan ya. Ya. Makasih banyak ya Ibu. Kita akan coba tanya lagi dari salah satu warga, Pak Sanusir. Pak, terima kasih. Nah, ini kita akan tanya langsung kepada Pak RT. Tadi mengatakan memang wilayah ini adalah langganan banjir. Bahkan tidak hanya tiap tahun tapi tiap bulan. Nah Pak, mungkin bisa jelaskan untuk wilayah ini banjirnya ini berarti langganan ya Pak? Iya, betul, langganan. Terjadinya setiap kapan Pak? Setiap kali musim hujan udah pasti banjir sini. Untuk banjirnya ini sekarang berarti sudah mulai menyurut ya, ketinggiannya berapa Pak kira-kira? Terakhir 125 cm dengan ketinggian. Sekarang udah mulai surut kira-kira 25 cm-an. Dari warga sendiri ini aktivitasnya terdampak ya Pak berarti? Ya, terdampak sekali, terutama yang pedagang sini. Sini kan banyak pedagang terdampak banget, kecuali yang kerja ya. Aman-aman aja kalau itu. Kalau selama ini bantuan yang didapatkan Pak dari pemerintah? Kemarin kita dapat bantuan dari PMI berupa roti dan air mineral. Sekarang udah dapat nasi box dari Pemprov DKI. Ini mungkin terakhir Pak, harapannya terkait dengan banjir di wilayah ini untuk pemerintah baru juga. Harapannya kita di warga sini untuk cepat-cepat dinormalisasi gitu ya. Mungkin kalau sudah dibangun mengurangi dampak banjir tersebut. Oke, yang ditambah lagi dengan relokasi itu kan, yang kita bakal dipindah katanya. Nah, warga udah siap mau. Siap, terima kasih banyak Pak. Nah, Valen dan juga pemirsa, ini memang daerah Kampung Melayu ini terus menjadi langganan banjir dan tentu ini berdampak pada sisi ekonomi, kesehatan dari masyarakat sekitar. Tentu ini untuk PR menjadi dari pemerintah baru untuk bisa menangani banjir yang melanda Jakarta. Kembali ke Anda Valen di studio. Baik Elma Rosana, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Jadi pemirsa, itu adalah apa yang disampaikan dalam Warga Bicara dari masyarakat yang berdomisili di Kampung Melayu. Sudah berganti beberapa kali tampuk pemerintahan, tapi wilayah mereka juga terus langganan banjir.